Bab 11 Kedatangan dan Kepergian. Dipublikasikan oleh blog Normi. Pagi-pagi benar Chio-san sudah bangun. Ia membereskan kulit-kulit sang ular yang terkelupas. Saking beratnya sampai kulit-kulit itu tidak hanyut terbawa air sungai. Sang ular masih tertidur pulas. Karena khawatir terjadi sesuatu, Chio-san meraba tubuh ular itu. Ia bersyukur bahwa keadaan ular itu sehat-sehat saja. Mungkin cuma agak lemah karena kejadian penggantian kulit itu. Ia mengumpulkan kulit-kulit yang berserakan itu dan meletakkannya di tempat yang kering. Kulit-kulit itu sangat berat sehingga ia bahkan harus menggunakan tenaga dalamnya untuk bisa mengangkat kulit-kulit itu. Tak berapa lama saat Chio-san bekerja, ular itu pun terlihat telah bangun. Ia seperti mengerti akan apa yang dilakukan Chio-san. Karena tubuhnya yang masih lemah, ular itu hanya memperhatikan saja. Lalu sang ular dengan menggunakan mulutnya menggali daerah berpasir yang ada di dekatnya. Setelah ada lubang, dengan kepalanya, si ular mendorong Chio-san mendekati lubang itu. Kenapa Kimko, kau ingin agar aku menguburkan kulit-kulit ini? Tanya Chio-san. Si ular mengangguk-angguk. Baiklah, tapi kukuburkan yang kecil-kecil dulu ya, tukas Chio-san. Ia kemudian mengumpulkan kulit-kulit kecil yang bisa dengan mudah dibawanya. Si ular membantu dengan membuat beberapa lubang dengan menggunakan mulutnya. Karena daerah bertanah yang ada di sekitar situ hanya sedikit, maka Chio-san hanya berhasil menguburkan sedikit. Kimko, ayo kita ke daerah dekat air terjun. Di situ banyak daerah yang bertanah. Tidak berbatu-batu seperti di sini, ajak Chio-san. Si ular pun menuruti. Jalannya sangat pelan karena masih lemah. Dengan tubuh yang tidak terlindungi kulitnya, tentu saja sangat sakit jika harus menelusuri batu-batuan seperti. Chio-san yang mengerti keadaan si ular, lalu berkata, "Kau tunggu di sini saja Kimko. Biar aku yang kesana menggali lubang-lubang di sana." Baru saja Chio-san akan melangkah, terdengarlah suara ledakan yang amat sangat keras. Blaara. Seluruh gua serasa runtuh, langit-langit pecah berjatuhan, dinding-dinding gua pun hancur. Air bah lalu menerobos masuk melalui dinding-dinding itu. Dalam kekagetannya Chio-san menghalau semua bebatuan yang mengarah ke arah dirinya dan si ular. Suasana di dalam terowongan itu menjadi terang benderang. Masuknya sinar ke dalam gua itu secara tiba-tiba langsung menyakiti mata Chio-san. Setelah bertahun-tahun hidup di dalam kegelapan, dengan cahaya yang kecil sekali, matanya kini tidak dapat menahan sinar seterang itu. Untungnya air bah yang mengalir bergerak ke segala arah sehingga tidak menyerang Chio-san dan ular. Dengan menggunakan kelincahan tubuh, ilmu silat, serta pendengarannya yang tajam, Chio-san menghalau batu-batu yang menghujama pada dirinya dan ular. Tetapi tak urung beberapa bebatuan mengenai bagian tubuh ular itu. Sang ular menggeliat marah, namun karena tubuhnya lemas, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Terdengar ramai suara manusia. Berhasil. Berhasil. Kim Leong-mong, Raja Naga Emas, berada di dalam sini. Dengan telinganya Chio-san bisa mendengar bahwa ramai suara itu berasal dari 6 atau 7 manusia. Dan ia pun bisa mendengarkan kekagetan mereka ketika melihat ternyata di bawah situ, di tempat ketika dulu ada gua perut bumi, si ular tidak sendirian. Melainkan ada seorang manusia yang hampir telanjang, hanya mengenakan cawat dari kulit kayu. Si manusia, yang adalah Chio-san, sedang sibuk menangkis batu-batuan besar yang mengarah kepadanya. Ledakan dalam gua itu sangat dahsyat sehingga menghancurkan seluruh terowongan. Untunglah dengan ilmu silatnya ia berhasil menghadapi bebatuan-bebatuan itu. Apalagi kini Chio-san buta karena cahaya matahari yang menerobos masuk. Terowongan itu kini telah menjadi lapangan terbuka, dan sinar matahari yang tajam itu telah menyilaukan mata Chio-san. Ia menutup matanya sekuatnya, tetapi sakit yang muncul akibat cahaya yang masuk tiba-tiba membuatnya merasa tersiksa sekali. Ada manusia aneh. Lihat, ada manusia aneh. Terdengar seruan orang-orang itu. Begitu batu-batu berhenti berhamburan dan air telah surut, Chio-san dengan geram bertanya, "Siapa kalian, dan apa yang telah kalian perbuat?"
ia masih tidak dapat membuka matanya. Justru kami ingin bertanya siapa kau? Bagaimana bisa berada di dalam sini? Tanya salah seorang dari rombongan itu. Chiosan ingat bahwa ia telah menjadi kejaran orang-orang Butongpai. Oleh karena itu ia menjawab, aku tidak tahu siapa namaku. Tetapi aku tinggal di dalam gua itu sudah lama sekali sejak aku kecil. Dan ular ini adalah sahabat baikku. Chiosan sengaja berkata bahwa ular itu adalah sahabatnya karena tadi ia mendengar mereka menyebut-nyebut tentang Kim Leung Po, Raja Naga Emas. Pastilah yang mereka maksud adalah Kim Po-nya itu. Kau tidak tahu siapa kami? Tanya salah seorang. Tapi segera ia sadar bahwa orang yang ditanya telah hidup sekian lama di dalam goa. Tentulah tidak tahu keadaan dunia luar. Segera ia menyambung lagi. Kami adalah Tionggoan Enjiokoi, 5 orang aneh Tionggoan. Jawabnya dengan bangga. Kenapa kalian membongkar tempat tinggalku? Chiosan bertanya dengan polos. Sebenarnya kelima orang itu adalah orang-orang yang sangat ganas dari kaum Hektu, golongan hitam. Akan tetapi melihat keanehan bahwa ada orang yang tinggal bersama perut bumi bersama seekor ular, mau tak mau mereka agak heran juga. Sehingga kegarangan mereka agak berkurang. Kami telah mengincar ular itu sejak lama. Kami menyelidiki jejak-jejaknya dan menguburnya sampai kemari. Tak tahunya ia tinggal di sini bersama seorang manusia. Jawab salah seorang. Buat apa kalian mengincarnya? Tanya Chiosan lagi. Kau pasti tak tahu. Kulitnya sangat mahal, jauh lebih mahal daripada emas. Isi jeroan tubuhnya sangat berkhasiat menambah tenaga dalam. Jawab salah seorang. Kau menggirlah dari situ, dan biarkan kami menghabisi ular itu. Sambil berbicara begitu, salah satu yang berbicara itu lalu lompat menyerang Chiosan. Menerima serangan ini, Chiosan bersikap tenang. Ia menghadapinya dengan telapak tangan kanannya. Pertemuan kedua telapak itu sangat dahsyat sehingga keduanya mundur beberapa tombak. Namun sang penyerang mundur sambil memuntahkan darah sedangkan Chiosan hanya mundur selangkah, sambil tersenyum pula. Ia senang karena ilmu yang dilatihnya di dalam gua ternyata hebat juga. Ia lalu berkata, takkan kubiarkan kalian mengganggu sahabatku walau seujung kuku saja, katanya keren. Sebenarnya penyerang itu bukanlah orang yang lemah. Justru ia sangat kuat, dan silatnya tergolong kelas atas. Hanya saja ketika menyerang Chiosan ia menggunakan seperempat tenaganya karena ingin cepat-cepat membunuh Chiosan. Dengan ilmunya, Chiosan bisa membalikan tenaga penyerang itu kepada dirinya sendiri. Melihat kenyataan bahwa sahabat mereka terluka hanya dalam satu jurus saja, keempat orang lainnya langsung menyerang mereka dengan menggunakan serangan-serangan yang ganas. Chiosan kini hanya dapat mengandalkan pendengarannya saja, dan hanya bisa bergerak menghindar. Ia memang belum mau menghadapi langsung serangan-serangan itu karena ingin mempelajari dulu. Memang ada sebuah sifat aneh di dalam diri Chiosan. Ia kini menjadi sangat tertarik mempelajari ilmu silat. Setelah 5 jurus, Chiosan sudah paham seluruhnya. Ia kini balik menyerang dengan menggunakan jurus-jurus mereka sendiri. Gila, dari mana anak ingusan ini mencuri jurus-jurus kita? Tionggoan Enjiokoi yang malang melintang di dunia hitam, kini malah dihajar seorang anak ingusan dengan menggunakan jurus mereka sendiri. Dari 5 jurus yang Chiosan perhatikan, ia malah bisa mengembangkannya menjadi jurus-jurus lain. Bahkan ada yang digabungkannya dengan jurus-jurus Butongpai. Keempat orang yang mengeroyok Chiosan itu semakin terbelalak matanya. Bagaimana mungkin, seru mereka. Akhirnya karena putus asa, mereka sepakat untuk menggunakan jurus pamungkas mereka, memindahkan gunung bersama-sama. Jurus ini sangat dahsyat jika dilakukan oleh mereka berlima, tetapi walaupun kini berempat, karena salah satu anggotanya dilukai Chiosan, ilmu itu tetap dahsyat juga. Chiosan dengan ilmu-ilmu ciptaannya di dalam gua menerima serangan gabungan itu dengan percaya diri. Ia menghadapinya seperti menghadapi serangan air bah ketika di dalam gua. Ketika serangan itu tiba tubuhnya berputar. Ketika putaran itu kembali ke posisi semula tangannya telah menyambut ke-8 telapak itu. Tiba-tiba terdengar bunyi, brak, yang keras.
dan kata-kata, "Mampus kau ular jelek." Seketika itu pemusatan pikiran dan tenaga yang dilakukan Chiosan buyar. Ia tahu bahwa ada orang yang telah menyerang dan membunuh ular sahabatnya itu di belakangnya. Ketika pemusatan itu buyar, kedalapan tapak yang menyalurkan tenaga itu menghantam tubuhnya. Padahal sebenarnya keempat orang itu telah terhisap tenaganya oleh Chiosan. Justru ketika keempat tenaga yang baru terhisap itu akan dilepaskan kembali oleh Chiosan untuk menyerang mereka sendiri, konsentrasinya pecah. Maka dengan dahsyat keempat tenaga dalam yang sudah dilatih bertahun-tahun itu menghantam tubuh Chiosan. Memang ilmu silat Chiosan sudah sangat hebat, tetapi pengalamannya dalam pertarungan masihlah sangat sedikit. Karena kurang pengalaman inilah Chiosan menjadi kurang perhitungan dan kurang awas. Tubuhnya mencelat beberapa tombak, ia pun muntah darah. Karena walaupun tubuhnya memiliki tenaga sakti hasil latihan dan khasiat Jamur Sinhong, justru tenaga itu menghantamnya balik karena salah perhitungan. Ia terkapar dari mulutnya keluar darah segar. "Mampus kau anak ingusan, susullah temanmu si ular ini menghadap langit barat. Mati," kata salah seorang. "Untung kau cepat turun tangan Yap Heng. Kalau tidak kami semua ini sudah jadi santapan ular juga." Yang tidak Chiosan ketahui, dan juga kebanyakan orang-orang Kangou, ialah bahwa Tionggoan Enjiokoai ini tidaklah berjumlah 5 seperti julukan mereka, melainkan 6. Orang yang dipanggil Yap Heng itu adalah anggota mereka yang tersembunyi, dan tidak pernah terlihat. Ia selalu mengiringi Tionggoan Enjiokoai itu, dan akan bergerak membantu mereka jika mereka terdesak. Intinya tugas utama orang si marga Yap itu adalah untuk membopong musuh-musuhnya. Itulah sebabnya kelima orang aneh berkibar namanya dalam dunia persilatan. Mereka menggunakan kelengahan musuh untuk memenangkan pertarungan. Ketika melihat bahwa walaupun membopong Chiosan pun, ia tidak bisa mengalahkannya, orang siap itu menggunakan ular sebagai titik kelemahan Chiosan. Dan benar saja, saat konsentrasi Chiosan buyar ketika mengetahui bahwa ular itu terbunuh, tenaganya kini membalik menyerang dirinya sendiri. Urusan-urusan licik seperti ini adalah memang keahlian orang siap itu. Dan Chiosan yang polos dan berhati jujur seperti itu adalah korbannya yang kesekian ratus. Chiosan yang terlempar beberapa tombak dan bahkan tubuhnya menghujam ke bebatuan itu memang seperti telah mati. Ia tidak sanggup bergerak lagi, tetapi kesarannya masih pulih seutuhnya. Ia bisa tahu apa yang telah terjadi. Keempat tenaga musuh dan juga tenaga dalamnya sendiri telah menyerang tubuhnya. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa selamat dari hal sedahsyat itu. Memang ternyata khasiat Jamur Sinhong itu adalah melindungi seluruh organ tubuh. Tapi Chiosan sendiri tidak paham akan hal itu. Walaupun kini tubuhnya tak mampu digerakkan sama sekali, Chiosan berusaha keras, menjinakkan tenaga yang sekarang berada di dalam tubuhnya. Beruntunglah Chiosan yang pernah belajar Tai Kek Pun. Ilmu inilah yang juga melindungi dirinya dari serangan tenaga dahsyat tadi. Tetapi karena Chiosan menggabungkannya dengan ilmu silat Tionggoan Enjiokoai tadi, maka Tai Kek Pun menjadi tidak murni dan kotor. Apalagi ilmu silat kelima orang aneh itu adalah ilmu silat golongan hitam. Tai Kek Pun menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal walaupun pemusatan pikirannya buyar, dengan Tai Kek Pun yang telah dipelajarinya, seharusnya otomatis melindungi tubuhnya, dan mampu menghalau tenaga serangan keempat orang itu. Chiosan dengan kecerdasannya akhirnya memahami hal ini. Di dalam kondisinya yang kritis itu, pikiran dan kecerdasannya tidak hilang. Ia lalu mengerahkan tenaganya yang tersisa untuk mengatur jalan darah dan jalan nafas. Ini ia lakukan sambil tergeletak, karena memang ia tak mampu bergerak sama sekali. Orang yang dipanggil Yap Heng itu memeriksa tubuh Chiosan. Rupanya ia berpikir bahwa Chiosan telah mati. Ia lalu berkata, "Bangsat ingusan ini sudah mati. Ayo kita garap ular itu." Mereka kemudian berduyun-duyun mulai bekerja memotong-motong ular itu. Dagingnya mereka ambil, darahnya mereka tampung, lalu organ bagian dalam ular itu juga mereka ambil. Chiosan walau tak dapat melihat, tapi ia bisa mendengar semuanya. Memang setelah ledakan besar yang menghancurkan gua itu, pendengarannya agak tidak berfungsi dengan semestinya.
Ini mungkin karena telinganya yang terlalu peka menjadi terluka karena ledakan sebesar itu. Itulah sebabnya kenapa Chiosan tidak bisa mendengar bahwa ada orang lain selain kelima orang musuhnya itu. Apalagi ditambah dengan tugas orang keenam itu adalah untuk bersembunyi dan membokong secara tiba-tiba sehingga ia memang harus bergerak dengan sangat hening. Chiosan hanya bisa meneteskan air mata menghadapi kenyataan ini. Ia telah kehilangan sahabat baik untuk kali kedua. Dibunuh karena ketamakan manusia. Mendengar suara daging diiris-iris, serta suara tertawa keenam orang itu, hati Chiosan semakin sedih. Bahkan mereka memasak daging itu pun di situ. Sambil makan mereka mengobrol. Ah, memang nikmat daging ini. Walaupun tipis, rasanya mungkin yang paling enak di dunia. Apalagi darahnya sudah dicampur dengan arak. Lezat. Ia memang tak percuma jerih payah kita melacak jejak ular ini bertahun-tahun. Sulit sekali menangkapnya. Yap Heng, coba ceritakan apa saja khasiat ular ini. Orang yang dipanggil Yapko itu lalu berkata, khasiatnya banyak sekali. Dagingnya menambah kekuatan tubuh bagian luar guakang. Bagian orang yang seperti kita, guakang ini berguna untuk meniduri perempuan. Terdengar suara tawa bergema. Ia melanjutkan lagi. Darahnya jika dicampur arak khusus yang kubawa ini, bisa untuk menyembuhkan segala penyakit. Bagian jeroan tubuhnya, terutama jantungnya akan menambah tenaga dalam kita berlipat-lipat. Sedangkan empedunya akan membuat kita kebal dengan berbagai jenis racun. Dan tak ketinggalan adalah kulitnya. Kulitnya ini jauh lebih mahal daripada emas. Karena selain sangat indah, juga tahan segala macam jenis senjata. Bahkan juga tenaga dalam sekalipun. Ada lagi yang unik, di bagian dalam kulitnya itu, ada sebuah lapisan kulit yang sangat tipis. Sangat berguna untuk membuat topeng yang sangat halus. Terdengar suara salah seorang menimpali. Oh, jadi itulah sebabnya engkau menyuruh kita untuk bersabar menangkapnya, Yap Heng. Sampai ia berganti kulit? Benar sekali, jika ia berganti kulit, maka yang seluruh tubuhnya menjadi lemah dan tak terlindungi. Itulah sebabnya aku menyuruh kalian menunggu bertahun-tahun. Karena ular ini hanya berganti kulit 5 tahun sekali setiap musim gugur. Ia selalu mencari tempat yang dingin. Karena saat berganti kulit, tubuhnya akan menjadi panas sekali. Ia bisa mati jika berganti kulit saat terkena sinar matahari. Jawab orang siap itu. Mendengar itu Chiosan menjadi paham. Ternyata ular itu masuk ke dalam terowongan gua itu untuk mencari tempat yang aman untuk tinggal. Juga sebagai persiapan untuk mengganti kulit. Karena saat mengganti kulit ia berada di dalam keadaan yang sangat lemah sehingga tidak bisa melindungi diri sendiri. Sungguh kasihan engkau Kimko. Chiosan hanya bisa menangis. Entah berapa jam lamanya keenam orang itu makan dan mengobrol di situ. Akhirnya setelah puas mendapatkan apa yang mereka cari, mereka pun pergi dari situ. Nasib Chiosan pun sudah tidak mereka pedulikan, karena menganggapnya sudah mati. Mereka bahkan tidak memeriksanya, karena telah terdorong untuk segera menikmati dan merasakan khasiat ular itu. Chiosan masih belum sanggup untuk menggerakkan tubuhnya. Ia akhirnya tertidur pulas di situ sampai keesokan paginya. Saat ia tersadar matahari sudah tinggi, rasa sakit di matanya sudah berkurang. Ia pelan-pelan membuka matanya, masih dengan hati-hati karena khawatir akan silau dan sakit lagi. Ketika perlahan-lahan ia sanggup membuka matanya, ia senang sekali, walaupun masih agak silau. Dan perih setidaknya ia kini bisa melihat walaupun masih terbatas. Ia mencoba menggerak-gerakkan tubuhnya. Tubuhnya kini sudah mulai bisa ia gerakkan namun rasanya masih sakit sekali. Luka dalamnya pun masih belum sembuh. Dengan perlahan ia bangkit, berjalan dengan gontai menuju letak si ular sahabatnya tadi. Alangkah sedihnya ketika melihat yang tersisa hanya tulang belulang sang ular belaka. Chiosan jatuh berlutut menangis terseduh-seduh. Hatinya sedih sekali melihat kenyataan ini. Lama ia duduk terpekur memandangi tulang belulang itu. Bau amis yang ditimbulkan sudah tak diperdulikan Chiosan lagi. Daerah yang dulunya berupa terowongan dalam perut bumi, kini sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya berupa daerah lapang yang kini dialiri sungai kecil. Chiosan lalu berusaha menguburkan tulang belulang itu.
Lama sekali baru ia berhasil menggali lubang dan mengumpulkan tulang-tulang itu. Itu dikarenakan kondisi tubuhnya yang sangat lemah, dan ia tak sanggup mengerahkan tenaga dalamnya. Ketika akan meletakkan tulang itu ke dalam lubang, ia menemukan sepotong kulit sang ular yang nampaknya tidak terbawa oleh Tiongguan Enjiokoai. Hanya ini yang tersisa dari tubuhmu, Kim Ko. Bolehkah aku menyimpannya sebagai kenang-kenangan? Tanya Chiosan pelan sambil mengelus-elus tulang tengkorak kepala sang ular. Alangkah kagetnya Chiosan ketika terdengar suara derik ular itu berbarengan dengan hembusan angin. Chiosan terhenyak dan melihat bahwa suara itu keluar dari derik ekor si ular. Segera didekatinya bagian ekor itu dan melihatnya. Apakah masih bergerak? Tidak mungkin kalau masih hidup, pikir Chiosan dalam hati. Lama ia memperhatikan, akhirnya Chiosan tahu. Ternyata suara derik itu lahir dari hembusan angin yang melewati rongga-rongga bagian ekor ular itu. Terima kasih, Kim Ko. Chiosan menganggap suara derik itu sebagai bentuk izin yang diberikan sang ular kepada Chiosan untuk membawa kulitnya yang tersisa sebagai kenang-kenangan. Chiosan baru berhasil menguburkan tulang sang ular ketika sudah hampir sore hari. Ia lalu bersujud 3 kali dan mendoakan ular itu. Kemudian ia teringat dengan kuburan Alia. Chiosan lama mencari-cari, ternyata kuburan itu tidak ia temukan. Mungkin telah ikut hancur bersama runtuhnya gua itu. Hatinya sedih sekali. Apa yang kini harus kulakukan? Tempat tinggalku sudah hancur berantakan. Nampaknya Tian tidak ingin aku hidup tenang dan harus menghadapi dunia ini, tanyanya dalam hati. Bagaimana aku bisa hidup tenang, sedangkan aku sedang menghadapi fitnah dan juga kejaran murid-murid Bu Tongpai? Apakah aku harus tinggal di sini selamanya? Itu juga tidak bijaksana karena pasti akan ada orang yang datang ke sini. Bagaimana cara terbaik supaya aku bisa tenang? Ia lalu teringat perkataan orang Siap, bahwa bagian dalam kulit sang ular terdapat lapisan yang bisa digunakan sebagai topeng. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia ingin mencoba saja dulu. Jika ia bisa memiliki topeng yang bagus untuk melindungi jati dirinya, ia bisa tetap bersembunyi dari kejaran orang-orang Bu Tongpai. Chiosan memperhatikan kulit ular itu. Di bagian dalamnya memang terdapat sebuah lapisan yang tipis sekali. Pelan-pelan Chiosan mengelupasnya. Ia memperhatikan lapisan itu. Memang seperti kulit manusia. Chiosan kaget sekali ketika kulit itu lengket di jari-jarinya dan tak bisa dilepaskan. Dalam kebingungannya, Chiosan mendengar sebuah benda jatuh. Ketika ia menoleh ke sumber suara, ternyata ada sebuah bungkusan tepat di atas kuburan sang ular. Ia melihat ke sekeliling mencoba mencari tahu siapa pelempar bungkusan itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lama ia berkeliling di daerah sekitar situ untuk mencari tahu, tetapi ia tidak dapat menemukan siapa-siapa. Chiosan memutuskan untuk melihat isi bungkusan itu. Siapa tahu ada jati diri pelakunya di dalam bungkusan itu. Cepat-cepat Chiosan membuka bungkusan itu dengan menggunakan tangan kirinya, karena jari tangan kanannya telah tertempel lapisan kulit itu. Ternyata bungkusan itu berisi sebuah surat dan satu setel pakaian. Chiosan membuka surat itu dan membacanya. Jika kau ingin menggunakan lapisan kulit itu sebagai topeng, gunakan tenaga api untuk membentuknya. Jika terkena daging makhluk hidup, maka lapisan itu akan menempel dengan kuat. Sifat lengketnya akan hilang jika kau menggunakan panas. Jika kau ingin membentuknya sesuai keinginanmu, gunakanlah api untuk membentuknya. Aku kirimkan juga sebuah pakaian yang pantas kau pakai. Selamat datang di dunia Kangol. Salam. Hanya itu saja isi surat itu. Chiosan yakin pasti ada seorang sakti yang ingin menolongnya. Akhirnya ia memutuskan untuk percaya saja kepada surat itu. Siapapun yang ingin menolongnya pasti mempunyai maksud yang baik terhadapnya. Chiosan akhirnya membuat api dengan menggunakan batu-batuan dan ranting kayu yang berserakan di sekitar situ. Benar saja ketika didekatkan kepada api, daya lengket lapisan kulit itu pun berangsur-angsur menghilang. Setelah itu dengan berani Chiosan meletakkan lapisan itu ke wajahnya setelah terlebih dulu membuat lubang untuk kedua matanya dengan menggunakan ujung kayu yang terbakar api. Ketika melihat pantulan bayangan wajahnya di sungai, Chiosa kagum sekali. Wajahnya sudah berubah,
kini seperti lebih tua 10 tahun. Lapisan itu seperti merubah bentuk tulang Chiosan, dan juga warna kulit wajahnya. Dengan kayu terbakar tadi, ia juga membuat lubang hidung, serta mulut. Sisa-sia lapisan yang ada, dipotongnya juga dengan menggunakan kayu terbakar itu. Ia kini telah berbeda wajah, memang lebih jelek daripada wajah aslinya. Hidungnya sedikit bengkok, bahkan ada kantung mata yang terbentuk di bawah wajahnya. Kulit wajahnya pun pucat sekali, seperti orang berpenyakitan. Memang hebat sekali ciptaan Tuhan ini, pikirnya dalam hati. Terima kasih Tuan Penolong. Caye, saya akan selalu mengingat pertolongan Tuan, teriak Chiosan. Dia lalu bergegas menggunakan pakaian yang ada dalam bungkusan itu. Pakaian itu lengkap ada baju panjang, celana, dan juga pakaian dalam. Bahkan ada juga sekantong uang. Walaupun tidak ada sepatu, Chiosan bersyukur juga diberi pakaian berwarna biru muda itu. Cocok sekali ketika ia pakai. Tubuhnya yang tegap dan tinggi, membuat ia terlihat gagah sekali. Namun jika orang memperhatikan wajahnya, akan terlihat rupa yang kusam dan pucat seperti orang berpenyakitan. Karena hari sudah sore, Chiosan memutuskan untuk besok pagi saja ia pergi dari situ. Ia membuat api unggun di dekat kuburan si ular sahabatnya, dan tidur di situ. Besok pagi-pagi ia sudah bangun dan bersiap-siap untuk pergi. Dia memberi hormat 3 kali di depan kuburan ular itu, dan juga di sebuah tempat yang dulunya berupa makam Alyang. Setelah itu dia berangkat, entah kemana. Manusia datang dan pergi, itulah kehidupan.